Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua, ayah bunda di rumah, dan bapak ibu guru juga, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kemarin kita sudah belajar tentang kisah teladan Nabi Harun alaihissalam ya. Hari ini kita akan bercerita tentang kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Sebelum kita bercerita atau ibu menceritakan tentang kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku, kisah teladan Zulkifli ya. Yuk kita perhatikan, kalian kalau ada bukunya bisa dibuka ya, diperhatikan ya. Zulkifli alaihissalam itu nama aslinya adalah Bashar ya. Nah, nama Zulkifli itu didapatkan ketika seorang raja yang bernama Ilyasa atau Nabi Ilyasa mengumpulkan rakyatnya. Jadi ketika itu ada seorang raja bernama Ilyasa dan itu adalah Nabi Ilyasa. Ya, Nabi Ilyasa waktu itu menjadi seorang raja. Beliau mengumpulkan rakyatnya. Kemudian raja itu bertanya kepada rakyatnya, siapakah yang sanggup berlaku sabar? Jika siang dia berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja. Kata Raja Ilyasa itu akan menggantikannya. Nah, tak seorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Jadi semuanya terdiam. Tidak ada yang sanggup untuk memenuhi keinginan seorang raja, yaitu siangnya berpuasa dan malamnya beribadah ya. Tapi pada akhirnya ada seorang anak muda yang bernama Bashar mengacungkan tangan dan berkata, saya sanggup tuanku. Sanggup apa? Sanggup siang berpuasa dan malam beribadah. Nah, sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli oleh Raja Ilyasa. Apa artinya Zulkifli? Zulkifli itu artinya sanggup. Jadi orang yang sanggup ya, maka Bashar akhirnya memiliki panggilan yaitu Zulkifli ya. Itu asal muasal dari nama Zulkifli ya. Karena dia sanggup melaksanakan keinginan seorang raja, yaitu jika siang berpuasa dan malam beribadah, maka dia si Bashar ini atau Zulkifli ini aslinya namanya Bashar, maka dijuluki sebagai Zulkifli karena arti Zulkifli itu adalah sanggup, yaitu orang yang sanggup ya. Nah, Nabi Zulkifli alaihissalam adalah putra Nabi Ayub alaihissalam. Seperti ayahnya, Zulkifli juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh serta taat beribadah. Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian diangkat menjadi raja. Nah, pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang adil. Di waktu malam ia beribadah dan di waktu siang ia berpuasa. Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya pun pada malam hari itu hanya sebentar. Seperti dalam Al-Quran bukti bahwa Nabi Zulkifli alaihissalam adalah termasuk orang-orang yang soleh itu ada dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 85 dan 86.
Ya, jadi kalau misalkan kalian ditanyakan mana bukti Zulkifli itu seorang yang soleh, nah itu ada dalam surah Al-Anbiya ayat 85 dan 86. Ini bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa Dzalkif kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas solihin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh, ya. Jadi ini adalah bukti kalau Nabi Zulkifli alaihissalam adalah termasuk orang yang sabar dan orang yang soleh, ya. Nah, ini di bawah ini mari kita lihat, ya. Sholawat Badar, ya, sholawat Badar. Ini adalah bukti bahwa kita cinta kepada Nabi dan Rasul Allah dengan selalu bersolawat dan mengikuti teladannya. Jadi kalau ditanya apa bukti kamu cinta kepada Nabi dan Rasul? Buktinya mengikuti teladannya dan selalu bersolawat kepadanya. Ini ada sholawat Badar, ya. Yuk kita bersolawat bersama-sama, ya. Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta' jita syaraftal madinah marhaban ya khairada. Nah, sholawat Badar ini adalah sholawat yang dibacakan oleh orang-orang Muslim Madinah ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, ya. Dengan rasa sukacita mereka mereka senang atas kehadiran atau kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini di bab ini adalah terakhir, ya, kisah Nabi, keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Jadi silahkan ditulis rangkumannya, ya, di rumah. Kalian tulis rangkumannya 1 sampai 10, ya. Tidak usah dikumpulkan, ya. Itu kamu tulis rangkumannya di rumah. Kemudian setelah ditulis rangkumannya di rumah, kamu juga mengerjakan ayo berlatih. Nah, ayo berlatih 1 sampai 10. Kamu cukup mengerjakan 5 saja. Boleh dipilih acak kamu sukanya mengerjakan nomor berapa, tapi sampai 5, ya. Misalkan saya suka mengerjakan nomor 1, nomor 4, nomor 2, nomor 7, nomor 8, nomor 10, pokoknya intinya itu semuanya ada 5, ya, yang kamu kerjakan, ya. Dikerjakan, kamu bisa lihat jawabannya di buku, boleh juga membuka Google, ya. Tidak perlu dikumpulkan, ya. Nah, adapun yang mau mengumpulkan tidak apa-apa, difoto kemudian kirim lewat WA Ibu, ya. Oke, tetap semangat belajarnya, ya, walaupun di rumah, ya. Yang kebagian hari ini belajar di rumah tetap semangat,
ya, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa selalu cuci tangan, sering-sering cuci tangan, makan makanan yang bergizi. Kemudian jangan lupa menggunakan masker ketika keluar rumah, jaga jarak ya. Sehat selalu, mudah-mudahan pandemi ini akan berakhir sehingga kita semua bisa masuk ke sekolah seperti biasa ya, belajar di sekolah. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.